Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Faiza dengan nomor NIM 856549758 dengan prodi S1 PGSD semester 2 UPPJJ Pekanbaru Solo Kota Jalur. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas 2 yaitu filsafat ilmu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmiah serta nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan fundamental dan pengawas utama dalam pendidikan yang benar-benar berdiri sebagai ilmu yang sah. Melalui cara-cara yang pertama, mengawasi eksistensi ilmu pendidikan, filsafat ilmu menelaah dan memastikan bahwa pendidikan memenuhi syarat-syarat keilmuan, itu memiliki objek kajian yang jelas. Yang kedua, memperkuat keilmian pendidikan. Filsafat ilmu memberikan standar, cara berpikir, metode, dan kaidah kebenaran yang harus dipegang dalam mengembangkan ilmu pendidikan. Yang ketiga, menanamkan cara dan memperkuat nilai-nilai, yaitu melalui cabang aksiologi. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya membahas cara mengajar, tetapi untuk apa ilmu dan apa gunanya. Soal yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan menilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan bukan hanya objek yang dipandu filsafat ilmu, tetapi juga menjadi pendorong utama kemajuan filsafat ilmu itu sendiri melalui beberapa peran. Yang pertama, sebagai wadah penerapan dan pengujian, yaitu pendidikan yang bermakna adalah tempat di mana gagasan-gagasan filsafat ilmu diuji kebenarannya dan kegunaannya. Yang kedua, sarana pewarisan dan pengembangan pemikiran. Melalui pendidikan, dinilai cara berpikir dan hasil pemikiran filsafat ilmu diajarkan dan diwariskan kepada generasi baru. Dan tujuan filsafat ilmu. Tujuan akhir filsafat ilmu adalah mencapai kebenaran dan kesejahteraan manusia melalui penguasaan pengetahuan. Soal yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena memiliki 3 kajian utama yang mampu membedah, meneliti, dan mengurai setiap persoalan pendidikan sampai ke akar-akarnya. Yaitu ketiga alatnya. Yang pertama, ontologi, apa yang dikaji, berfungsi membedah masalah dari sisi hakikatnya, menjawab pertanyaan apa hakikat pendidikan. Contohnya yaitu jika ada masalah kenakalan siswa, ontologi membantu kita menganalisis apa masalah itu berasal dari hakikat aneh dinamis. Yang kedua, epistemologi, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, berfungsi membedah cara, metode, dan keabsahan pengetahuan dengan menjawab pertanyaan yaitu bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Contohnya, jika masalahnya adalah rendahnya pemahaman siswa, epistemologi membantu menganalisis apakah kesalahan pada cara mengajar atau siswa menerima pelajaran. Yang ketiga, aksiologi, untuk apa, nilai, dan manfaat, berfungsi membedah tujuan, nilai, dan kegunaan, yaitu menjawab pertanyaan untuk apa pendidikan ini dilakukan. Contohnya, jika ada masalah ketimbangan kurikulum, aksiologi membantu menilai apakah kurikulum tersebut sudah sesuai dengan keadilan kemanusiaan dan tujuan membentuk karakter sebuah anak. Dengan ketiga pisau analisis ini, persoalan pendidikan tidak hanya dilihat dari permukaan, tapi dibedah mendalam dari sisi hakikat, cara, dan nilainya. Soal yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yaitu pertama, dalam kebijakan pendidikan. Contohnya, kebijakan pendidikan inklusif, penerapan ontologi, pandangan bahwa hakikat setiap anak itu unik, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Penerapan aksiologinya yaitu nilai keadilan dan kesejahteraan menjadi dasar kebijakan ini, bahwa pendidikan harus bermanfaat bagi semua anak. Hasilnya yaitu lahirnya kebijakan yang mengizinkan anak berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah umum karena didasari pandangan filosofis tentang hakikat manusia. Contoh yang kedua yaitu dalam penyusunan kurikulum. Kurikulum berbasis kompensasi atau merdeka belajar. Penerapan aksiologinya yaitu pandangan bahwa pengetahuan tidak hanya berupa teori yang dihafal, tetapi sesuatu yang harus dibangun sendiri oleh siswa. Penerapan aksiologinya yaitu tujuan pendidikan bukan hanya lulus ujian, tapi membentuk karakter dan kemampuan nyata. Hasilnya, kurikulum disusun agar siswa belajar aktif, belajar kontekstual, dan materi yang sesuai dengan minat pengetahuan siswa. Contoh yang ketiga yaitu proses pembelajaran.
yaitu penggunaan metode pembelajaran aktif, diskusi, dan praktik. Penerapan ontologinya yaitu pemandangan siswa bukan sebagai wadah kosong yang tinggal diisi, melainkan perlu potensi atau pengalaman yang secara langsung. Penerapan aksiologinya itu meyakini siswa pengetahuan lebih cepat dipahami dan diingat jika diperoleh melalui percobaan atau interaksi sosial. Hasilnya, guru tidak lagi mendominasi kelas, melainkan menjadi fasilitas siswa yang diajak berdiskusi dan memecahkan suatu masalah. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Filsafat ilmu menjadi akar yang menjamin kekuatan, kebenaran, dan nilai pendidikan. Sebaliknya, pendidikan menjadi batang dan dahan yang menopang agar pemikiran filsafat ilmu tetap hidup, tumbuh, dan bermanfaat bagi manusia. Terima kasih.